Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان. Alhamdulillah, hari ini kita berada pada hari yang ke-20 Sya'ban. Jadi yang sisa 9 hari kita bersama bulan Sya'ban. Semoga kita insyaAllah diberi kesempatan Allah untuk menyempurnakan ibadah bulan Ramadan. Allah membalikkan nanti Sya'ban, membalikkan Ramadan. Pada pagi ini saya coba berkongsi lagi para jemaah sama-sama memahami tentang keutamaan bulan Ramadan dan merebut khazanah yang sangat berharga dalam bulan Ramadan itu sendiri, supaya kita tidak mempersia-siakannya. Seperti mana kita maklum bahwa bulan Ramadan adalah Sayyidul Syuhur, pemulung segala bulan yang sentiasa diagungkan, ditunggu-tunggu oleh para ulama, para sahabat, bahkan Nabi mengadukan dengan kaitan bulan Ramadan. Karena istilah Syahrul Ramadan mazra'atul ubbad, bulan Ramadan adalah merupakan sawah yang bercocok tanam, memperbanyak ibadah bagi ahli-ahli ibadah yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membersihkan hati, membersihkan diri dari segala kerusakan-kerusakan dalam diri kita dan sebagainya. Sebetulnya menjadi satu nikmat yang sangat besar apabila ditakdirkan Allah kita sampai kepada bulan Ramadan. Sehingga di antara para sahabat bukan saja bulan Rajab berdoa, bulan Sya'ban berdoa, bahkan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan dan 6 bulan selepas datangnya bulan Ramadan sentiasa berdoa, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, sejahterakanlah aku, selamatkanlah aku sehingga sampai kepada bulan Ramadan, dan sejahtera atau keselamatkan bulan Ramadan, jangan ada gangguan, ya. Dan terimalah amal ibadahku dalam bulan Ramadan itu. Itu doa yang tersahabat, di mana tidak putus-putus berdoa. 6 bulan sebelumnya sambung doa, 6 bulan sebelumnya sesudahnya dan sebagainya. Satu lagi hadis yang menunjukkan bahwa betapa beruntungnya orang dapat bulan Ramadan. Dalam satu hadis mengatakan bahwa ada 3 orang sahabat pergi perang Sabil. Perang Sabil mereka sampai dan menang dan memang bercita-cita syahid.
Kan mati syahid itulah kematian yang sangat tinggi sekali, mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dalam peperangan itu dua yang syahid, satu tidak. Kali biasa. Akhirnya mati di atas tempat tidurnya, mati biasa. Bukan ikut mati syahid seperti mana sahabat yang dua tadi. Lalu ada di antara sahabat melihat mimpi dalam tidur. Ya, fahu iya finnaum. Di mana yang mati tidak syahid tadi, mati syahid biasa, mendahului kedudukannya kedua sahabat mati syahid tadi. Lebih tinggi kedudukannya insyaAllah. Lalu sahabat mengatakan, kenapa begitu ya Rasulullah? Bukankah tidak ada lagi yang mengalahkan mati syahid itu? Nabi menjawab apa? Alaysa shalla ba'dahuma, ya kada wa kada salatan wa adraka ramadhana fa shama fa walladhi nafsi biyadihi inna bainahuma la ab'ad mimma baina as-sama'i wal ardi ahmad. Bukankah saudaramu itu selepas kematian saudaranya dua syahid tadi, dia masih sempat hidup menunaikan salat ini, salat itu dibuat semua, bahkan kena mendapatkan bulan Ramadan, puasa Ramadan. Kita melebihkannya. Demi Allah, kata Rasulullah, antara keduanya tadi, antara yang seorang mati biasa dengan syahid, jauh antara lagi dengan bumi itu misalnya. Karena dia masih sempat yang bersama dengan Ramadan. Itu Rasulullah SAW. Saya itu panggilan Nabi ya, menjelang akhir Ramadan, akhir Sya'ban. Apa dia kata? Atakum Ramadan sayyidus syukur wa marhaban bihi wa ahlan. Ja'a syahrus siyam bil barakat fa akrim bihi min zairi wa atil atau kama qala. Kamu telah didatangi bulan Ramadan, penghulu segala bulan. Selama datang bulan Ramadan, ibarat seorang tetamu yang dialu-alukan, ya. Yang mana tetamu tadi itu ya membawa keberkatan. Nanti jelaskan keberkatan begitu banyak. Alangkah mulianya yang datang menziarah kamu, kata Rasulullah SAW. Jadi bulan Ramadan ibarat tetamu yang mendatangi rumah-rumah orang beriman di mana saja berada seluruh penjuru, di celah-celah bukit sana, di pulau, di bandar, di kampung dan sebagainya, akan mendatangi ya rumah-rumah tempat-tempat kajian orang-orang beriman, ya, di mana dengan tetamu yang datang ini membawa keberkatan. Ya, apabila kita terima dengan baik, melayani dengan baik, dia akan meninggalkan kita dalam keadaan terampun dosa kita insyaallah. Janji Rasulullah SAW. Kemudian bulan Ramadan ini kita melihat banyak diberi nama-nama, ya, walaupun hanya asalnya tadi namanya sebenarnya adalah Syahrul Ramadan. Namanya biasa dengan Syahrul Syiyam, ya, bulan puasa. Syahrul Iman, bulan untuk memperkuatkan iman kita. Syahrul Quran, turunnya Quran, kita bersungguh-sungguh ya baca Quran. Syahrul Maghfirah wal Ghufran, keampunan. Syahrul Aman, ketenteraman. Syahrul As-Sabri, ya, yang diri kita sabar, ya, Syahrul At-Taibin, bagi orang bertobat kepada Allah setelah bersungguh-sungguh. Syahrul Abidin, orang beribadah. Wal Mujtahidin, ya, bukan Syahrul jam selera, ya, bukan bulan An-Naum, tidur banyak, ya, ataupun Asy-Syab'an, sengaja makan kenyang sedikit wajib, ya. Ya, jadi bulan untuk ibadah, ya. Kenapa dikatakan bulan Ramadan? Dalam satu hadis kata Anas, Innama summiya Ramadan li'annahu yarmiduz dzunub. Ya.
Dikatakan Ramadan karena dia akan menghancurkan dosa-dosa orang yang berpuasa tadi. Dan perkataan Ramadan sendiri, sampai kita kata Ramadan ya Ramadan ataupun Ramadan ya Ramadan. Ya, ada situ dua. Kalau kita mengatakan Ramadan ya Ramadan, ya, maknanya menunjukkan panasnya, hancur yang panasnya tadi, ya, panas matahari. Kalau kita kata Ramadan ya Ramadan, ya, menghancurnya, macam kita menggilis batu dihancurkan. Jadi semuanya mengatakan bahwa bulan Ramadan bulan menghancurkan, menghanguskan, membakar dosa-dosa orang yang menunaikannya dengan iman wahtisabah tadi itu. Ya. Ada yang mengatakan, ini ulama memberikan pengertian yang sesuai dengan pemberian. Ramadan, Ra-Mim, doa alif nun. Ra adalah merupakan ridwanullah lil muqarrabin. Disitulah ridha Allah tertumpah kepada orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mim maghfirah, ya, lit-ta'in, disediakan keampunan bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dhamanullah lit-ta'in, jaminan Allah, ya, bagi orang yang taat. Kemudian alif ulfatullah lil mutawakkilin, kemesraan bagi orang-orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nun nawalullah lis-shadiqin, merupakan hadiah diberikan kepada orang betul-betul benar dalam perjalanan hidupnya tadi itu. Kemudian Syekh Saleh Al-Ja'fari mengatakan saum ataupun siam. Saum itu sekedar puasa, suat wawmin. Dibelah juga sedikit. Ya. Saum itu as-sabr, mengandung kesabaran. Ya. Isbiru waswabiru. Ya. Jadi dengan puasa tadi akan mendidik kita jadi sabar. Waw al-wara wal wiqayah, sentiasa berhati-hati, berdisiplin, berjaga-jaga tentang hukum hakam dari Allah Subhanahu wa taala. Mengajar kita disiplin. Orang puasa sangat disiplin, ya. Terutama kalau nak buka puasa itu memang betul-betul dijaga betul. Belum lagi sudah berlomba di depannya, ya. Mim, itu puncaknya mim, muhsin, ya, sentiasa berbuat baik. Orang muhsin, ya, sampai suka muraqabah, ya, muraqabah, yakin bahwa dia dalam pengawasan Allah, dalam pemerhatian Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu. Jadi tentang kesabaran tadi, dengan ibadah puasa akan memberikan kesempatan bagi tadi sabar dalam hidupnya. Karena sabar itu sangat dipentingkan dalam kita. Sabar untuk melaksanakan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, dan sabar menghadapi segala cobaan, musibah tadi. Ya, sabar itu mesti ada. Jadi orang yang sabar tadi kata itu menunjukkan kesempurnaan akal seseorang tadi itu, ya, sehingga tidak gegabah, ya, tidak gimmick dan sebagainya. Ya, dia tahu dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikatakan dalam hadis as-sabru diya'un, kesabaran merupakan satu cahaya memberikan sinar kepada dalam kita tadi itu. Dan sabar merupakan silah, senjata yang kuat, ya, yang memungkinkan seorang untuk mendapatkan kemenangan, keuntungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tambah lagi wau tadi al-wara', ya, yang meninggalkan segala syubhat, apalagi yang haram. Bahkan orang yang wara' tadi
tarku ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, memberikan faedah kepada. Ya, walaupun belum sampai dosa tapi meninggalkan dia. Macam kita qiyamul lail bulan Ramadan, musimnya pula itu main bola yang tinggi, mana yang lebih menguntungkan dari itu? Tentu kita ambil qiyamul lail dan sebagainya. Ya, itu orang yang orang tidak mau rugi akhiratnya, ya, dan sebagainya. Sebab Nabi kata, kun wara'an takuna abadan nas. Jadi orang yang wara' supaya menjadi orang yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan min husni Islamil mar'i tarku ma la, di antara yang kebaikan kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak memberikan manfaat padanya. Karena orang yang tidak ada sifat wara'nya tadi, ya, kata Ibn Abdullah bin Sahih bin Abdullah, man lam yashabul wara' akala ra'sal fil wa lam yashba'. Orang yang tidak ada rasa wara'nya ini makan satu kepala unta pun tak akan kenyang. Ya, itulah. Kemudian kemuncaknya dalam puasa ini muhsin. Itu sebab muraqabah. Muhsin, ya, apabila dia mengatakan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa yaraka. Yang dikatakan ihsan adalah orang berbuat baik, ya, di mana saya berada tak perlu diawasi, kerana dia yakin bahwa Allah memerhati, Allah melihat dan sebagainya. Ya. Jadi muraqabah ini untuk mendapatkan muhsin tadi memiliki akhlak yang mulia. Kerana adanya pengetahuan seluruh hamba tadi bahwa Allah sentiasa, ya, selama-lamanya dalam ilmu dan jagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, muraqabatullah fi umumi ahwalihi, ya. Apapun keadaannya Allah memuraqabah dengan dia. Fa alaihi fa ya'lamu anna Allah alaihi raqib. Maka dia yakin bahwa Allah sentiasa memelihara dia, menjaga dia, melihat dia, ya. Ya, sebab itulah sentiasa hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah mengetahuinya dan seterusnya. Sehinggalah, ya, Ibnu Jarir mengatakan sesiapa yang tidak meyakinkan adanya ini Allah Subhanahu wa taala dengan takwa dan muraqabah tidak akan sampai kepada musyahadah. Dia tidak akan mengenali Allah sebenarnya. Ya. Kemudian tentang pensyariatan puasa tadi, seperti yang saya bacakan tadi. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina. Puasa Ramadan telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala seperti mana diwajibkan kepada orang yang sebelum kita umat Islam itu, kaum Nasrani, Yahudi, dan seterusnya. Dia kata syari'iyatus shaum 'ammatun, pensyariatan puasa ini secara umum. Jadi ada dua pendapat di situ. Dalam satu kitab saya baca dalam kitab Syu'abul Iman, adakah betul sama puasa kita dengan umat terdahulu, atau hanya sifatnya ataupun bulan Ramadannya? Yang pertama, at-tasybih raji' adalah sifatul shaum. Yang dikatakan tadi diwajibkan ke atas kamu umat Islam puasa seperti mana diwajibkan umat-umat sebelum kamu. Itu sama dengan perintah wajib tadi berpuasa, ya, di mana menahan segala yang berbuka puasa, yang membosankan puasa, daripada makan, minum, nikah, bersetubuh dan sebagainya pada waktu siang Ramadan, ya. Cuma syariat sebelumnya tadi itu dan sempat, ya, diikuti oleh sahabat-sahabat sementara. Fa idza hana al-iftar, apabila sudah sampai waktu iftar, waktu buka puasa masa itu, ya, dan dia tak buat apa-apa, dia tak buka puasa lagi, terus tertidur, ya,
maka tak boleh makan lah. Terus sambung puasa esok. Ya, jadi sebelum masuk isya itu dia makan. Kalau tak makan terlepas. Kemudian dinasah, ya, dibatalkan perintah tadi itu. Ya. Kan ini pernah terjadi juga di zaman Rasulullah SAW. Mula-mula sama juga dia katakan ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal atam haruma 'alaihi at-ta'am wasyarab. Di zaman Nabi permulaan tadi, apabila umat Islam telah menunaikan sembahyang atam sama isya, maka tak boleh makan minum seperti itu dan tak boleh bersama-sama sama istri. Ya. Dan dia berpuasa sampai hari esok. Ya. Jadi hanya sebelum isya tadi. Sehingga ada seorang sahabat, dia mengkhianati dirinya sendiri. Dia tak tahan dijima istrinya tadi itu. Ya. Selepas sembah isya, padahal dia belum berbuka puasa. Ada yang mengatakan yang menceritakan Sayyidina Umar sendiri. Dia kata, ya Rasulullah, aku binasa ya Rasulullah. Ya, karena masa itu waktu malam pun dilarang bersama dengan suami istri. Ya. Kenapa? Aku tak tahan ya Rasulullah SAW. Ya. Dengan peristiwa tadi itu maka turun ayat, ya, ayat 197. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahunna dan seterusnya. Ya. Telah dihalalkan bagi kamu pada malam puasa ar-rafath bersama dengan istri-istri kamu. Ya, karena mereka itu adalah pakaian kamu dan mereka adalah pakaian kamu. Mereka adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian mereka. Ya. Alim Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum. Allah tahu kamu mengkhianati diri kamu, maka Allah memberikan kemaafan, beri taubat kepada. Fal ana bashirukunna wa bataghu maqdallah. Sekarang boleh kamu sama-sama suami istri waktu malam. Ya. Jadi asalnya itu waktu malam sama dengan umat sebelumnya, tetapi dimansukkan tadi. Maka kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Makanlah, minumlah waktu malam itu sampai jelas perbezaan fajar dan siang tadi itu. Ya, itu satu. Yang keduanya, keserupaan, ya, kesamaan antara puasa kita dengan puasa yang umat terdahulu. Termasuk waktu puasa waktu Ramadan. Maknanya mereka pun diwajibkan puasa Ramadan 1 bulan sama dengan kita. Seperti mana kata Qatadah. Ya. Bahwa tercatat bahwa kaum Nabi Musa dan Nabi Isa mulanya puasa Ramadan 1 bulan. Pokoknya mereka, tapi mereka pandai merubah-rubah sebulan tadi. Ya. Kalau musim panas susah berpuasa, diubah bulan itu kepada namanya, pindahkan ke bulan yang sejuk. Bahkan ada pendeta mereka tadi itu, dan pandai pula ditambah 10 hari lagi. Ya. 10 hari. Bila ada yang sakit, ada yang bernazar pula. Dia kata, kalau Allah sembuhkan aku tambah lagi 10 hari. Jadilah 50 hari puasa mereka. Ya. Ya, qasamu ya 50 yawman. Maka menjadi susah mereka tadi. Itu yang sampai tadi. Sebab itu Nabi menyatakan dalam hadis daripada Dafal bin Hamzalah, kana 'ala an-nasara shawmu syahrin. Memang sudah terjadi pada kaum Nasara puasa 1 bulan. Fama idza rajulun minhum faqal. Lalu ada seorang pendeta mereka tadi, seorang lelaki dan mereka sakit. Lalu dia bernazar, apa dia kata? La in syafa'ahu Allahu la nazidanna 'ashratan. Kalau pendeta kami ini disembuhkan Allah, kami akan tambah 10 hari puasa kami, jadi 40 hari. Semua kana akhar, ya, fa'akal lahman fa'awja'fa. Ada seorang lagi pendetanya, dia makan daging, tiba-tiba sakit mulutnya tadi. Dia kata, kalau begitu kita tambah 7 hari. Ya. Kemudian semua katakan, lan timanna hadhihi as-sab'a ayyam
Kalau elok sempurnakan 10 lagi jadi 50. Fasara 50. Itu keterangan dari hadis Rasulullah SAW. Itu tentang maknanya disyariatkan juga kepada umat-umat yang sebelumnya itu. Ya, itu dua dia tadi. Sekarang kita kembali kepada puasa Ramadan tadi yang kita bahaskan. Tentang faedahnya, at-taqwa asal syiah. Asas kenapa disyariatkan puasa tadi? Pertama sekali, tarwidun nafs ala sabri wa taqwa, yaitu melatih diri sabar dan takwa. La'allakum tattaqun. Melaksanakan puasa mesti sabar, ya, hasilnya supaya takwa. Ya, wa in tasbir wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Karena dua sifat tadi, sabar, takwa adalah suatu kemestian ada pada hidup kita tadi. Ya. Jadi dalam melatih diri dari sabar itu, mari kita memproses nafsu amarah kita, ya, dalam menempuh berbagai masyaqqah dalam puasa tadi. Karena puasa adalah satu perintah yang sangat berat. Suatu kita melihat ada bertahap di situ. Mula-mula perintah sembahyang, bukanlah berat sangat, ya, 5 menit selesai, ya, sebagainya. Ya, kemudian bertahap kepada zakat, harta dan sebagainya. Kemudian bertahap kepada puasa yang sangat berat tadi. Dalam Quran, wal khashi'in wal khashi'at wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was sha'imin was sha'imat dan sebagainya, ya. Itu tahapnya tadi itu, ya. Jadi asasnya puasa tadi al-imtina' min syahwatil batni wal farj, ya, mendidik kita supaya dapat, ya, menjaga syahwat kita, syahwat perut dan syahwat kemaluan tadi. Karena dua syahwat inilah yang sangat-sangat boleh membawa kepada berkat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan mayyaqmanu li baina lahiyati wa baina fakhidayhi aqmalu jannah. Sesiapa yang boleh menjaga dua tempat ini, antara dua rahang mulut ini, ya, dan antara dua paha ini kemaluan, aku jamin syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kena jaga tadi, ya. Itu yang utamanya tadi, ya. Kemudian puasa. Sepanjang Ramadan kita dalam keadaan berjihad. Jihad Ramadan. Dia kata lil mu'mini yajtami'u fi syahr Ramadan jihadan li nafsi. Sepanjang bulan Ramadan orang beriman ada dua jihad yang dihadapi untuk dirinya. Pertama, jihadun bin nahar al-siyam, berjihad, berjuang melawan dirinya tadi pada siang harinya dengan berpuasa, ya. Yang kedua, jihad bil lail al-qiyam, berjihad pada dirinya untuk qiyam pada waktu malam, ya. Dan sesiapa yang menghimpun kedua-dua jihad tadi, ya, jihad puasanya tadi, macam mana memperbaiki puasanya sempurna dan sebagainya, ya, dengan kesabarannya, ya, qiyamul lailnya, tarawihnya dan sebagainya, maka akan disempurnakan pahalanya. Ajru bi ghairi hisab, hanya Allah saya antar, ya, ya. Sehingga pada hari kiamat nanti yunadi munadi yaumul qiyamah, akan memanggil malaikat, ya, yang memanggil hari kiamat. Dia kata inna kulla harizan yu'ta harsuhu, ya, setiap orang berhasil menanam sesuatu di dunia akan ditambahkan, ya, tambahan daripada ganjaran tanamannya tadi. Wa yuzad ghairu ahlul Quran, melainkan ahlul Quran dan Syiah, ya, tak ada tambahan melainkan dari Allah. Ahlul Quran sentiasa mendampingkan diri Al-Quran dan sentiasa berpuasa. Puasa dan Quran memberikan syafaat sendiri kepada mereka.
Ya. Yu'tuna ujurahum bighairi hisab. Mereka diberikan pahalanya tanpa hisab, tanpa kira reda. Ya, dua perkara itu, siam, Quran, wa yashfa'ani lahu, ayat Allah memberikan syafaat, membela di hadapan Allah. Seperti dalam satu hadis Ibnu Amr yang dikatakan, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaatnya seseorang hamba nanti yang telah melaksanakannya pada hari kiamat. Apa kata puasa? Ayo, mana'atuhu ta'ama wa syarab bin nahar. Ya Allah, ya Tuhan, aku telah menghalang dia makan dan minum waktu siang dan dia taat. Berkata pula Al-Quran, mana'atuhu naum bil lail fasyafi'ni fihi fa yushfa'an. Ya Allah, aku telah menghalang dia tidur waktu malam. Dia baca Quran karena mencari ridha-Mu, ya Allah. Beri aku peluang untuk memberi syafaat kepadanya. Lalu memberikan peluang tadi Al-Quran dan puasa untuk memberikan syafaat kepadanya tadi. Ya. Jadi puasa tadi memberikan syafaatnya pada orang yang telah menahan, tidak makan, tidak minum, ya. Karena meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa tadi itu. Ya. Bahkan termasuk lebih sempurnanya meninggalkan fudulul kalam al-muharram, kata-kata yang lebih-lebih yang mendatangkan dosa. Wa nazar muharram, melihat perkara dosa, mendengar yang haram, ya, usaha yang haram dan sebagainya. Ya. Jadi semuanya itu akan syarat untuk mendapatkan syafaatnya puasa tadi. Ya. Al-Quran begitu juga. Ya. Apabila kita kurang tidur waktu malam, siangnya, karena membaca Al-Quran, itu adalah peluang kita mendapatkan syafaat Quran. Ya. Ya. Sehingga Nabi mengatakan, dzaka la yatawassadul Quran. Orang senantiasa membaca ibarat tidak menjadikan Al-Quran sebagai bantal. Ya, bantal itu tidur maksudnya. Ya. Yani la yanamu alaihi fa yasjudu kaswa. Tidak akan tidur ke atasnya tadi, ya, dan sebagainya. Ya. Ada juga satu yang mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran datang pada hari kiamat, ya, bahkan dikubur lagi, memberikan syafaat kepada orang yang telah memperhatikannya. Apa dikatakan? Analladzi kuntu usbihu lailatan wa usbihu nahar. Aku lagi pernah menjadikan engkau berjaga malam, ya, sehingga engkau sampai berlapar-lapar dahaga waktu siang, ya, dan aku menghalang syahwat engkau, ya, sehingga dapat menjaga penglihatan engkau, pendengaran engkau, ya, ya, dan ya, kemudian lalu dengan syafaat Quran tadi maka diluaskanlah alam kuburnya tadi, masya Allah, ya, diluaskan, diberikan keselesaan dalam kubur tadi. Apalagi kita selalu baca Al-Mulk, Tabarakalladzi dan sebagainya. Satu lagi dia kata, idza hadara syahrul Ramadan fambasitu fihi bin nafaqah fa inna nafaqata fi mudha'afatun. Apabila telah datang bulan Ramadan, lapangkanlah, luangkanlah, jangan keduduk masa itu, bernafkahlah, ya, belanjalah dengan halal, infaklah, ya. Fa inna nafaqata fi mudha'afatun kan nafaqati fi sabilillah. Karena memberi nafkah, infak dalam bulan Ramadan berlipat-lipat ganda, seperti mana kita berinfak fi sabilillah. Wa tasbihatun fihi afdal min alfi tasbihatin fi ghairi. Bahkan kita bertasbih dalam bulan Ramadan, satu tasbih lebih afdal daripada 1000 tasbih. Ya. Bahkan saumu yaumin min Ramadan, satu puasa dalam bulan Ramadan, kita berpuasa lebih daripada 1000 puasa, 1000 hari selain daripada bulan Ramadan. Ya, tasbih afdal daripada 1000 tasbih. Satu rakaat afdal daripada 1000 rakaat, karena mulianya, ya, karena
mulianya waktu tadi. Ya. Karena kita melihat bahwa lipat ganda pahala itu disebabkan ada 3 perkara. Ya, pertama kena masa, ya, karena masa itu sendiri, yaitu bulan Ramadan, ya, berkadar pada wilayah Qadar. Yang kedua tempat, ya, tempat yaitu Al-Haramnya di Makkah, Madinah dan sebagainya. Ya, kita sini. Amma sababu tad'ifil ajr wa sabr. Sebab berlipat gandanya pahala itu diberikan keberkatan karena kemuliaan masa itu bulan Ramadan, ya. Maka sesiapa yang faman tatawwa fi, sesiapa melakukan ibadah-ibadah sunat dalam Ramadan, satu kebaikan sama dengan menunaikan satu fardu selain dari bulan Ramadan. Dan sesiapa menunaikan satu fardu, ya, dalam bulan Ramadan seakan-akan sama dengan menunaikan 70 fardu, ya. Dan afdal sedekah sedekatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal bersedekah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan menyamai dengan haji di bulan Ramadan, bahkan dikatakan haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tasbih afdalnya alf tasbihatin, ya, dan seterusnya. Begitu juga syaraful makan dengan kemuliaan sesuatu tempat, ya, yaitu di Masjidil Haram 100.000 kali ganda lebih, ya, amal di situ dibanding dengan tempat lain. Madinah 1.000, ya, Masjidil Aqsa 400, ya. Suatu di kata situ, ya, man adraka Ramadan di Makkah faswamahu wa qama minhu ma tayassara kutiba lahu kataballahu mi'at alfi syahr Ramadan fi masjid. Sesiapa yang mendapatkan bulan Ramadan di Mekah lalu dia berpuasa dan qiyam di situ, apa yang mampu dibuat, maka Allah catat imannya 100.000 bulan Ramadan selain daripada bulan yang dia berada di situ. Kemudian syahrul ma'ah, ya, kemuliaan orang-orang yang beramal itu sendiri, ya, orang-orang bertakwa, ya. Orang yang takwa tentu lebih aulia Allah, lebih banyak pahala dibuat dan sebagainya, dan diterima doanya. Bahkan Rasulullah pernah memberikan satu contoh begitu menghormati Sayyidina Umar, kan orangnya orang muda. Ketika Sayyidina Umar nak pergi menunaikan ibadah umrah, minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku pernah ziarah Baitullah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, tolonglah asyrik najal khair fi du'aika, ya, ikut sertakan kami, doakan kami di Mekah, ya, doakan umat kami. Apa kata Sayyidina Umar? Itulah satu penghormatan oleh Nabi. Aku tak boleh nilai dengan dunia beserta isinya. Tidak sepatutnya bercakap begitu, ya, atau lebih Rasulullah SAW, ya, karena melihat ketakwaannya tadi Sayyidina Umar tadi, ya, sampai syaitan takut berjumpa dengannya tadi, ya. Jadi kesimpulannya ini tertutup. Jadi syahrul sabr, bulan kesabaran tadi, ya. Ada yang mengatakan kita orang berpuasa di Ramadan dekat kal marda fil mustashfa. Ibarat kita pesakit dalam hospital. Kita seorang sakit, banyak dosa dan sebagainya, perlu berobat. Dan obat itu sudah disiapkan di hospital itu, di dalam hospital dalam bulan Ramadan. Tinggal kita nak pakai tidak, ya. Jadi komponennya seperti dia, dengan puasanya, dengan qiyamnya, dengan i'tikafnya, dengan baca Qur'annya, dengan zikirnya dan sebagainya. Itu adalah antara obat-obat yang perlu kita gunakan tadi, ya. Ya. Karena dikatakan kesabaran ini sangat-sangat diperlukan dalam hidup kita, ya. Sabar kita nak pergi berusaha mencari rezeki, kena sabar. Bermuamalah, berjumpa dengan manusia-manusia ini perlu sabar, ya. Karena kita tak boleh menunduk ke manusia itu kehendak kita, mesti kena sabar. Kalau tidak, urusan kita, ya. Melaksanakan kewajiban kita perlu sabar, ya. Urusan agama dan sebagainya. Menahan diri pada melakukan urusan-urusan yang haram, ya, adalah minta sabar. Jihad fisabilillah, menuntut ilmu, ya.
menahan kemarahan kita untuk sabar dan sebagainya. Suatu kata dengan menunaikan tadi puasa tadi dengan kesabaran, tidak katakan la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa tadi, ya. Tanpa ketakwaan tadi, ya, maka kita akan mengatakan orang bertakwa sangat diperlukan, ya, di dunia tadi. Kalau orang bertakwa adalah orang amanah, ya, orang disiplin, orang yang jujur dan sebagainya, ya. Ya, so itulah orang berpuasa tadi itu adalah orang-orang yang diberikan suatu ketenangan jiwa Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sentiasa berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang selain dari sifat kesabaran akan dikatakan sifat samah. Samah itu bertimbang sifat yang tidak mementingkan diri, sifat bertimbang rasa, ya, tidak bersifat anani dan sebagainya, ya. Sehingga dalam satu mengatakan bahwa al-iman as-sabr was-samah, kesempurnaan iman adalah kesabaran dengan bersifat samah, ya, samah itu nafs. Sesuatu bukan sifat samah, hal itu adalah sifat orang-orang ahli syurga. Hum hayyinun layyinun, ya, mereka orang yang lemah lembut, orang yang tidak mempersukar orang tidak berurusan, ya, mempermudah, ya, dan dekat kepada semua manusia, ya, tidak mementingkan diri, sehingga Nabi mendoakan berkata rahimallahu rajulan samhan, ya, semoga Allah sentiasa merahmati seseorang yang bersifat samah tadi, ya, orang yang punya bertimbang rasa berpadang jauh, ya, boleh kawal nafsu, bila membeli tidak mendesak-desak dan sebagainya, ya. Bila membayar pun begitu juga, tidak susah berusaha. Bila menagih utang pun tidak menyusahkan orang, membayar utang pun tidak menyusahkan tadi, ya. Itulah. Jadi kesimpulannya tadi al-waqi' tadi, orang yang bersifat samhan tadi dengan kesabarannya tadi adalah satu pemberian Allah lagi pada kekayaan dunia dan akhirat. Karena orang seperti ini sentiasa berpandangan positif, ya, memahami tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang tidak bersifat samah, panas barang, ya, mementingkan diri, cepat marah dan sebagainya, sentiasa berpandangan negatif, ya, sehingga tidak ada perkara yang menyenangkan, ya, semua serba tak betul pada semua dia tak betul dan seterusnya, ya. Sedang saya tutup dengan satu hadis, Nabi mengatakan, ala ukhbirukum biman yahrum 'alan nar biman tahrumun nar 'alaihi ala kulli hayyin layyin qaribin sahih. Aku beritahu kamu orang yang haram atasnya api neraka, ya, yaitu orang yang samah bersifat lembut, bersifat mudah kalau kita berurusan dan sebagainya, tidak menyusahkan orang, akhlaknya pun mulia, qarib, dekat kepada orang, ya, suka bergaul dan digauli dan tidak mengganggu orang, tidak akan merugikan orang lain dan tidak akan merugikan dirinya sendiri, ya. Bahkan dia kata ja'alahu sahlan layyin, segala urusannya dipermudahkan dan sebagainya. Itulah yang antara kelebihan-kelebihan yang ada di antara dalam syahr Ramadan menjadikan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah diberkati, ya, bukan saja amalan fardu tapi sunat-sunat dijadikan berganda-ganda saja, ya, pahala kita. Jadi telah sempat sedikit berkenaan dengan apa yang saya sampaikan. Insyaallah semoga kita mendapatkan keberkatan sepanjang bulan Ramadan insyaallah, dan diberi peluang untuk lebih menyempurnakan ibadah kita seterusnya, ya. Ya, biasa kalau kita latih kita terutama Al-Quran, syahrul Quran, ya, kalau boleh setiap waktu 2 juz, masya Allah, ya, jadi 3 hari khatam 1 Quran dan seterusnya. Jadi tidak ada kerja apa-apa insya Allah, ya. Sekurang-kurangnya kita memenuhi apa menjadi kita dengan zikrullah, dan sebab zikrullah tadi dengan qiraatul Quran, ya, kalau
أقول قولي أستغفر الله العظيم لي ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا. اللهم يا محلل الأحوال والأحوال حول أحوالنا إلى أحسن حال ووفقنا لنية الخير في جميع الأحوال. اللهم نزل أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من أرض الفقر والذل واعصمنا من شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في شعبان وبارك رمضان برحمتك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.